Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat ya, walau kalian harus tetap belajar dari rumah. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan layanan tentang semangat belajar dari rumah. Tujuan layanan ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku belajar aktif yang dilakukan dari rumah. Yang keempat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Semangat belajar dari rumah. Saat ini, pelajar dan mahasiswa tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemik virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah, sekolah maupun perguruan tinggi, menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar di rumah penuh tantangan seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lainnya. Di sini Ibu akan memberikan tips-tips membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan seperti antara lain, yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasimu buyar. Kamu juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran yang busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Dan yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggumu saat belajar. Yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Yang keempat, sediakan cemilan sehat. Cemilan pendamping kopi. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Supaya tetap semangat dan tak lelah saat belajar, sediakanlah cemilan secukupnya. Siapkan cemilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan cemilan berkalori tinggi lainnya. Kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. Keenam, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal.
Supaya mata dan kepalamu tak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruangmu minim pencahayaan karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Baiklah anak-anak, itulah ada 6 tips semangat belajar dari rumah. Mungkin sampai cukup di sini dulu bimbingan dari saya. Sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.